Harta karun. Harta karun di Majalegi. Harta karun Sumarno apa gimana? Iya, harta karun Sumarno. Benar. Sekarang telah menuju ke pintu gerbang jurang. Misal seperti itu, Pak. Nyatanya Berarti kalau menuju pintu gerbang jurang, logikanya belum sampai jurang, belum terlambat. belum terlambat. Ya. Kan masih ada calon Hitler, Pak. Hingga akhirnya ketika ada mahasiswa bakar ban, baru saya sorot. Habis itu saya kata-katain. Itu bayaran. Iya, itu bayaran pertama. Yang kedua, demonya aja ngerusak fasilitas umum. Akhirnya justru saya framing gitu. Bibit-bibit revolusioner itu saya framing. Supaya bahkan masa itu aja benci sama mereka. Ada gunung emas nih. Loh, gunung emas lah. Itu bisa membeli satu negara, Pak. Bisa beli cendol, banjir cendol. Banjir cendol, Pak. Banjir cendol. Udah kira-kira. pasti. Diperbarui ulang. Banyak partai-partai termasuk partai Kancil, partai Tikus ada di situ. Partai codot, coy. Partai Codot. Baru semuanya baru. Tidak ada yang enggak ini. Jadi bersepakat membentuk blok yang tidak ada bloknya. Dulu ya. Penonton ini melihat sebuah negara yang demikian ini lucu sekali, Pak. Sangat nggak ada jalan untuk mencari rezeki yang lain gitu loh. Kita ketemu di sesi ketiga. Kali ini benar-benar kita akan ngobrol lebih hangat lagi, lebih beropini lagi. Kali ini kita akan ngobrol tentang suatu negara. Suatu negara yang bernama Majalegi. Ini bukan suatu negara Konoha atau suatu negara Niagara. Itu negara mana sih? Amerika. KZKG atau bukan Amerika atau bukan. Jadi negara ini diawali oleh beberapa kelompok yang ada di dalam suatu wilayah yang awalnya itu bermula dari beberapa individu yang kemudian mempunyai gagasan, kesamaan nasib, wilayah, geografis, terus kemudian memutuskan untuk menjadi kelompok, dan kelompok ini ada beberapa kelompok. Dari kelompok antar kelompok kemudian punya nasib yang sama nih, hingga akhirnya menjadi sebuah komunal. Sebuah komunal ini akhirnya membesar dan memutuskan untuk menata ini semua. Mereka membuat aturan, mereka membuat hukum. Dan di Majalegi juga untuk mempermudah proses itu, mereka juga membuat keterwakilan dari suara-suara rakyat untuk bisa dirumuskan. Tentu saja negara ini juga menarik pajak. Negara ini juga punya usaha atas nama Negara Majalegi untuk kesejahteraan bersama. Seiring waktu berjalan, seluruh masyarakat juga tahu, seluruh negara-negara tetangga juga tahu bahwa akhirnya eksistensi yang utama adalah eksistensi kepentingan golongan. Dan Majalegi sampai saat ini eksis beserta pemerintahannya, beserta sistem yang masih ada di sana. Dan akhirnya masyarakat juga sesekali suka mengalami fata morgana bahwa coba kalau ini seperti zaman dulu, seperti beberapa pemimpinnya yang lalu dan sebagainya. Akhirnya eksistensi negara itu masih terus berjalan dan terus berjalan. Media masuk, ini masuk, semuanya terekspos hingga akhirnya masyarakat saking itu salah kaprah dan itu terjadi begitu saja dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yang terjadi akhirnya ya ikut masuk dan menikmati konflik pro terhadap satu golongan tertentu hingga akhirnya secara esensial itu lupa dan akhirnya makin mengamini bahwa memang tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali kepentingan. Nah, sebagai negara tetangga, kita kan dengar tuh tentang kabar-kabar mereka. Hingga akhirnya secara esensialnya pemerintahan itu seharusnya
seperti apa nih Pak? Ketika dari awalnya itu merupakan mimpi dan niat luhur dari suatu negara Majalegi ini, kok akhirnya terdistract dan akhirnya juga bareng-bareng semuanya melupakan. Misalnya perwakilan rakyatnya tuh dulu ada 2 itu. Dewan Perwakilan Masyarakat dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat. Sekarang dua-duanya sama, Pak. Dan nggak ada yang notice ketika itu bergeser. Nah kalau itu musyawarah perwakilan rakyat, di musyawarah itu kan bisa mecat kepala negara Majalegi itu, Pak. Ada nggak tuh yang notice itu tuh? Misalnya. Belum lagi tentang perolehan suara yang ya perwakilan rakyat juga efek ke kami tuh gimana sih? Hingga akhirnya suatu desa di Majalegi itu ya udahlah, biarin, yang penting gerdunya dibangun. Nanti kita toblos, daripada kepilih terus nggak ada manfaatnya juga. Nah kalau kita kembalikan ke esensi sebuah masyarakat, ke nilai luhur dibangunnya suatu negara, dibangunnya kelompok, itu kira-kira gimana nih Pak? Ini rada gemes ini Jane. Ini apa namanya? Saya rasa untuk negara tetangga kita nggak tahu harus dibawa kemana. Terus terang saya bingung Pak. Jadi konteks awal mula obrolan kita sebenarnya bagaimana akan mencari titik di mana akhirnya manusia itu berkoloni. Titik Ya, mungkin kita akan mulai dari situ. Jadi itu lupakan dulu terkait dengan masalah-masalah sosial negara tetangga itu. Kita dilahirkan di dunia ini, kayaknya nggak mungkin saya itu bisa sendiri Pak. Pasti saya butuh yang namanya teman, orang tua pasti saya akan ikuti, dan lain sebagainya. Maka dari itulah timbullah sebuah pemikiran-pemikiran khusus hingga pada akhirnya dia akan mencari sebuah kenyamanan. Nah, mungkin berawal dari sebuah kenyamanan dulu nih. Kenyamanan itu termasuk rasa aman. Betul. Yang pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk menjadi seseorang yang terkuat seperti itu ya. Apakah itu adalah perwujudan eksistensi manusia hingga pada akhirnya kita akan menjadi seorang yang terkuat atau bahkan kelompok yang terkuat? Mungkin gitu. Disclaimer-nya begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kembali lagi manusia ingin menjadi yang terkuat, itu kan akhirnya ada tagline tentang hukum rimba. Hukum rimba itu yang kuat itulah yang menang. Gitu. Jadi sebenarnya ketika suatu manusia dilahirkan, terus kemudian dia juga butuh tidak hanya berupa kebutuhan basic ya, pangan, papan, sandang. Manusia juga realitanya dia butuh eksistensi. Manusia juga realitanya butuh pengakuan. Manusia juga realitanya yang pasti butuh rasa aman. Adanya kesamaan nasib dan satu tujuan hingga akhirnya kelompok terbentuk. Kelompok terbentuk. Nah, kelompok terbentuk akhirnya juga belum cukup. Butuh perserikatan yang menaungi banyak kelompok. Hingga akhirnya itu berlapis-lapis. Nah, kemudian dari situ timbul nih ego untuk kemungkinan menjadi yang terkuat di antara komunitas-komunitas tersebut, atau memang menjadi keterwakilan dan representasi dari kelompok tersebut dong. Misalnya kelompok banteng. Masa pemimpinnya banteng yang paling loyo kan? Enggak ya. Semua banteng juga berusaha untuk menjadi banteng yang paling kuat. Terus kemudian kelompok harimau juga akan mencari harimau yang terkuat sebagai representasi. Logikanya berarti seorang pemimpin dalam suatu kelompok adalah representasi dari gambaran kelompok itu sendiri. Nah, lantas kalau kita runut dari awal lagi, dari mana kira-kira masalah itu dimulai? Oke, kalau kita bahas dari sini aja gimana? Misal
eh, manusia diturunkan pertama kali yaitu Adam sama Hawa. Dia punya anak, terus kemudian anak itu berkelahi, terus kemudian dia akan menjadi seseorang yang terkuat ya. Karena motivasinya dia adalah bertahan hidup dulu, ya kan? Kalau misal dia sudah bisa menjalani itu, otomatis kan dia katanya dibekali sama yang namanya nafsu nih ya. Otomatis di keduniaan ini pasti dia akan butuh kenyamanan gitu. Nah, mungkin kita flashback bagaimana akhirnya sifat-sifat watak manusia itu saling turun-temurun diturunkan hingga pada hari ini, berupaya mencari titik-titik yang terbaik di dalam hidupnya, di dalam dunia gitu kan. Mungkin Mas Aan coba bisa menceritakan nggak sih soal bagaimana akhirnya Adam, terus kemudian akhirnya dia bisa menjadikan sebuah kelompok-kelompok tertentu di suku tertentu, hingga dia akhirnya berperang, terus kemudian dan lain sebagainya. Bridging dulu kali ya Pak. Jadi dari awal penciptaan manusia hingga akhirnya beranak pinak itu tersebar dalam beberapa wilayah geografis. Ada di Asia, ada di Afrika, ada di Eropa. Hingga akhirnya di sana berkoloni membentuk suatu bangsa. Peristiwa besar dunia sudah pernah terlewati nih. Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan jangan sampai ada Perang Dunia III. Hingga akhirnya terkait dengan nafsu tadi kali ya. Nah, terus kemudian hingga akhirnya gimana bisa suatu manusia yang dari satu nenek moyang berakhir pada suatu peperangan nih. Mungkin kayak gini. Tadi udah disampaikan sama Mas Fajar bahwa Adam, Hawa sampai mempunyai keturunan dan salah satunya ada yang ingin berkuasa. Dari situ kita bisa ambil contohnya ada di misal kekuatan ya, kekuatan dari anak ataupun turun-turunannya itu mungkin ya. Ini sih saya juga kurang paham. Coba beropini aja. Dulu itu adalah kekuatan itu yang diutamakan. Tapi sekuat-kuatnya seseorang memungkinkan dia pasti mempunyai kelemahan dan itu pasti lebih mudah dicari lah. Hingga pada suatu ketika itu baru satu orang, terus habis itu mungkin dari beberapa orang yang lama-lama bisa berkoloni dari orang satu menjadi banyak orang ya. Yang kemungkinan dari penguasa ataupun dari sifat egonya mereka-mereka yang ingin berkuasa mungkin berpikir bahwa wah kalau saya cuma mengandalkan kekuatan memungkinkan saya lebih mudah untuk apa ya dicari kelemahannya. Tahu. Ya makanya dari hal itu orang yang berkuasa sekarang memungkinkan Bisa dicari titik lemahnya. enggak, itu harus berkoloni agar susah dicari. Oh, begitu Pak. Berkoloni agar susah dicari. dicari titik lemahnya. Titik lemahnya. Berarti makin berkoloni sebenarnya dia makin lemah. Enggak juga. Dari sudut pandang mana dulu nih Pak? Mungkin secara individunya mungkin iya. Cuma kayak tadi yang pembukaan pertama Mas Wisnu tadi kan bahwa jangan-jangan kenapa? Kan nggak mungkin banteng itu kepalanya Banteng itu yang paling lemah. paling lemah enggak. Memungkinkan secara individu bisa jadi ya. Cuma karena koloninya banyak, itu menjadikan sebuah kekuatan yang susah dicari kelemahannya. Itu baru apa namanya? Beberapa orang ya. Mungkin adanya perang-perang zaman dulu, perang dunia pertama itu adalah koloninya adalah sebuah negara. Yang di dalam 1 negara itu juga udah banyak koloninya nih.
Ya itulah memungkinkan nyampai hari ini kekuatan besar adalah siapa yang mempunyai koloni banyak itu yang menjadi penguasa. Siapa yang paling banyak mempunyai koloni, itu yang paling berkuasa. Lantas esensi dari sebuah kekuasaan itu apa? Hingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang dicari. Bahwa saya harus berkuasa. Ya mungkin ya karena ingin esensinya ya apa sih ya? Kalau saya juga kurang paham kenapa sebuah ataupun seseorang ingin berkuasa itu kenapa ya? Berarti Anda yakini kalau misal yang namanya orang mau berkuasa itu perbanyak koloni? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini? Untuk saat ini. Kalau saya tidak, Pak. Pemikiran, jelas. Saya mutlak di pemikiran. Gimana? Ini tawaran istilahnya bagaimana koloni itu kan model jadul, Pak. Kalau sekarang jelas di pemikiran. Bagaimana produk berpikir dalam satu kelompok, ya kan? Atau satu orang yang bisa menjerumuskan kelompoknya. Misal begitu. Bisa. Tapi itu relatif mudah dicari kelemahannya. Terus gini, kalau pemikiran itu, coba mendalami dari tempatnya Mas Fajar dulu ya sebelum ke Mas An. Kalau pemikiran itu adalah menjadi suatu modal untuk mendapatkan kekuasaan, lantas kondisi seperti apa hingga akhirnya pemikiran itu tidak laku lagi menjadi sebuah kekuatan. Terus kalau di Mas An, kalau misalnya berkoloni untuk mendapatkan kekuatan ya. Berarti kalau berkoloni untuk mendapatkan kekuatan, secara esensi dia lemah, itu berarti dia bisa mendapatkan kekuatan itu sendiri. Contoh, kucing yang pandai berakting itu apakah bisa memimpin harimau? Mungkin mau saya dulu Pak. Wah, Oke, ini loh. Itu saya kan katakan kalau koloni itu kan jadul. Bukan berarti itu belum pernah terjadi. Oke, kita ada di fase katakanlah perang pada saat Mesir kuno. Dia perang kekuatan, dia berkoloni, jelas. Misal Mesir versus Babylon ataupun Romawi itu kan. Nah itu kan jelas mana pasukan yang paling besar, mana militer yang paling gede itu yang akan menang. Tapi setelah itu dirasa itu kok perang kayak gini nggak efektif, kematian di mana-mana hingga pada akhirnya spesies manusia mulai habis tuh, ya kan? Terus kemudian timbullah perang dunia pertama misal begitu. Ada sebelumnya ada banyak, ada perang pada saat Ottoman itu adalah perang sebuah keyakinan ya, perang sebuah keyakinan bahwa keyakinannya Islam itu adalah the best pada saat itu. Terus kemudian ada Dark Age, kemudian ada pada saat bagaimana Eropa memanuver banyak literasi dengan ditemukannya mesin cetak. Terus kemudian itulah titik muara bagaimana sebuah pemikiran itu dapat menggerakkan satu dunia. Pertama kali di Jerman ditemukan sebuah mesin cetak, maka sebuah pemikiran seseorang itu bisa dikonsumsi oleh banyak manusia-manusia yang satu pemikiran. Oh, bukunya ini oke nih, saya pelajari ternyata sangat relevan untuk saat ini. Maka dia aplikasikan yang namanya kapitalis misal gitu. Kapitalis hingga pada akhirnya dia membuat sistem yang sangat beruntut, kemudian dia melancarkan sebuah propaganda khusus, misal begitu. Terus antitesisnya ada nih, pemikiran tentang politik golongan, Karl Marx masuk nih. Iya, jadi antitesis kapitalisnya. Jadi benar-benar pada saat itu perang ideologi, ya kan? Di Perang Dunia Kedua jelas itu ada fasis, terus kemudian ada kapitalis ya. Dia memerangi sebuah golongan ya, ada yang namanya komunis juga pada saat itu. Hingga pada akhirnya siapapun ideologi atau pemikiran khusus yang benar-benar memiliki banyak koloni ya koloni tetap ada, oke? Koloni tetap ada. Cuman pemikiran mana yang akan menyajikan
view atau gambar landscape kehidupan di muka bumi itu yang paling relevan dan saya bisa ikuti yaitu Nilai-nilainya ya, terkait dengan bagaimana gagasan yang dilahirkan, gagasan ini kemudian mempengaruhi orang dan orang memutuskan untuk oke, saya adopsi gagasan ini atau tidak gitu ya. ya. Hingga akhirnya ketika banyak orang yang sepakat dengan gagasan itu, akhirnya arus itu tuh kemudian bergerak. Oke, artinya itu fase kesekian setelah era kekuatan kali Pak. Ya mungkin ya. Tadi juga saya ngobrolin terus. Yang pertama adalah kekuatan dari seseorang pertama ya. Yang habis itu zaman dulu. Kalau menurut saya itu zaman dulu kekuatan. Ya Tapi sekarang enggak. Untuk sekarang itu lebih ke koloni yang paling kuat. oh iya siap. Iya, makanya mungkin bisa ditarik kayak gini juga. Bahwa satu pemikiran mungkin korelasinya ke situ juga ya awalnya ya. Satu pemikiran orang itu berpikir sangat tajam ataupun sangat kuat menghasilkan dia orang paling kuat. Habis itu dia menurunkan mungkin buku. Fungsinya buku buat apa sih? Fungsinya buat dipelajari sama seseorang dan dia bisa percaya ke buku itu. Meringkas ideologi, meringkas gagasan, mesin cetak tadi masuk ya misalnya. Iya, masuk. Buku itu jadi lebih mudah untuk dipahami oleh Secara tidak langsung dia kan akan mempercayai buku itu. Yang secara tidak langsung juga gagasan-gagasannya. ngikutin yang pertama bikin buku kan. Nah dari semua orang kalau sudah meyakini bahwa itu iya, percaya bahwa iya, itu kalau menurut saya sudah menjadi satu lingkaran koloni yang sangat besar Pak. Makanya kekuatan sekarang ya mungkin berawal dari sebuah pengetahuan yang tinggi juga. Lantas eksistensi sebuah kelompok itu apakah akan ditentukan di koloni mana dia bergabung? Atau cukup berdiri di antara koloni? Atau gimana? Ataukah kalau tidak dia berkoloni masuk terus kemudian dia jadi lemah? Enggak juga Pak. Misal perang di Timur Tengah itu kan perang dari sisi keyakinan ya, salah satunya. Misal gitu ya. Perang dari sisi keyakinan. Saya keyakinan pengaruh yang akhirnya dilakukan secara praktek penguasaan wilayah. penguasaan wilayah. Nah, soal penguasaan wilayah itu kan terjadi sebenarnya era lama sebelum katakanlah hari ini. Kita kalau ngomong soal wilayah sudah tidak relevan. Makanya ada timbul satu pemikiran, kenapa kita nggak coba globalisasi aja sih? Semuanya bisa masuk, semua perdagangan bisa keluar masuk dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya ketahanan pangan itu bisa disuplai dari mana-mana. Nggak seperti yang lama itu kan. Hingga pada akhirnya perang secara fisik sulit untuk relevan hari ini. Yang sekarang terjadi adalah perang dagang, perang ekonomi, perang ideologi, semuanya. Yang berkaitan dengan kegiatan non-fisik. Benar-benar murni di pure pemikiran gitu Pak. Kalau dilihat dari esensi perang, jelas itu pasti perang itu sebuah eksistensi, tujuannya adalah penaklukan. Penaklukan jelas itu adalah penguasaan. Kalau relevansinya itu dengan dagang, berarti kan adanya rebutan pasar. Adanya rebutan pengaruh yang akhirnya disponsori oleh kutub-kutub yang memang secara ekonomi dia punya punya kapasitas besar dalam ekonomi. Nah, lantas beberapa di antara negara itu kan kemudian bergabung dengan koloni-koloni tertentu. Contoh yang terbaru mungkin BRICS. Dasarnya pasti akan ada kesamaan nasib, satu visi, satu misi, satu tujuan yang akhirnya itu bukan mengakuisisi, yang akhirnya goals-nya adalah dalam tanda kutip merebut pasar yang di satu sisi adalah sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang sudah eksis. Ya. Head to head. Jadi akhirnya ini bisa imbang hingga akhirnya global. Nah, hingga akhirnya perilaku pasar pun apalagi di dunia digital itu juga tidak
tidak jauh-jauh dari bagaimana monopoli dilakukan. Gimana ketika Google itu ada, mana yang diakuisisi, gimana ketika Meta itu eksis, dia juga mengakuisisi banyak perusahaan yang sejenis, kemudian akhirnya menjadi lead daripadanya. Nah, ketika kembali lagi ke dalam esensi sebuah perang dan koloni, hingga akhirnya bagaimana keinginan untuk menaklukkan itu tuh ada. Kan enak kayak Mas Fajar tadi bilang, ketika semuanya damai, ketahanan pangan juga jadi lebih mudah. Negara mana yang punya banyak gandum, dia akan ngekspor di mana aja, terus kemudian dipetakan semuanya duduk bersama musyawarah gitu ya. Ya, itu semuanya bisanya by nafsu, Pak. Jelas. Keyakinan atau keinginan tertentu untuk menciptakan kenyamanan itu butuh yang namanya rakus tuh. Katanya orang-orang kalau misal hari ini makannya cuman sepiring, pakai tempe misalnya itu kan. Wah, saya kalau milih saya pakai daging aja deh gitu kan. Itu kan sebenarnya ada titik poin yang cukup menunjukkan bahwa sifat manusia pada dasarnya adalah rakus. Dan sudah dibuktikan di mungkin banyak surat ya. Banyak surat bahwa manusia akan merusak buminya sendiri. Terus kemudian disitulah saya ciptakan suatu makhluk yang akan menggodanya. Gitu. Maka dari itu adalah cikal bakal bagaimana gaya-gaya manusia yang kita kenal hari ini adalah manusia yang memang benar-benar representasi dari itu semuanya. Tanpa terkecuali semuanya digoda. Berarti telah nampak kenapa diciptakan manusia padahal nanti manusia itu akan membuat kerusakan di bumi. Berarti secara dasar memang sifat untuk menguasai, sifat rakus itu ada dalam situ gitu ya? Iya, ada. Mungkin kalau kita flashback tadi di sebuah negara namanya Majalenggi. Jadi Majalenggi itu diciptakan, itu sebenarnya bekas dari sebuah kesengsaraan. Ya. Sebuah kesengsaraan dijajah oleh bangsa lain, itu katakanlah. Di bangsa lain itu terus kemudian banyak orang-orang yang Sama nasib, benar. memiliki nasib yang sama hingga menciptakan sebuah people power yang cukup gede untuk melawannya gitu kan. Iya. Ya kan? Hingga pada akhirnya negara tersebut berhasil memerdekakan diri dari penjajah tersebut. Nah, itu apakah berhenti sampai situ? Mungkin itu adalah doa bersama bahwa mindset pemikiran pada saat mau merdeka itu semuanya baik, bahkan pemimpinnya baik. Ya kan? Karena timbang nyong dijajah, nyong ora duwe hak, aku ora duwe suara, aku ora duwe macam-macam gitu kan. Ya lebih baik saya memerdekakan diri, terus kemudian saya bisa bebas, itu jelas. Nah, pada saat itu merdeka sudah terjadi, tinggal PR-nya masih banyak ya kan. PR-nya masih banyak. Siapa pemimpinnya di situ ya kita amini, terus kemudian dikukuhkan sebagai presiden ya di negara tersebut hingga dia berhasil berkuasa. Nah, pada saat berkuasa, apakah cukup semua misi atau mimpi masyarakat itu terpenuhi? Ternyata tidak. Realitanya enggak. Realitanya tidak. Jadi di dalam kelompok pasti ada kelompok lain yang tidak sepakat dengan pemimpinnya. Yang nggak mungkin diakomodir seluruh Indonesia itu mampu mencukupi kebutuhan semua masyarakat. Seluruh Majalenggi, Pak. Majalenggi. Sorry, Indonesia titik. Aduh, keceplosan dikit. Oh, bentar, tak potong sedikit ya. Iya. Saya kurang setuju kalau Majalenggi itu udah merdeka, Pak. Kalau bagi saya di aturannya aja mungkin ada undang-undangnya di Majalenggi ya. Itu baru nyampe pintu gerbang, Pak. Pintu gerbang. Belum masuk. Berarti iya. Gerbang kemerdekaan. Nah, jangan disebutin. Oh iya. Ya nggak apa-apa sih. Karena mungkin hampir mirip ya. Hampir mirip. Ke depan pintu gerbang. DNA-nya sama. Belum masuk nih.
berarti kan belum merdeka. Telah mengantarkan masuk ke dalam kemerdekaan, harusnya begitu. Harusnya kalau Direvisi berarti ya. kalau apa? Kalau di Indonesia nggak bisa direvisi, Pak. Oh iya. Itu kan urusan Majalegi. Tapi sebagai bekas masyarakat Majalegi, Anda ini Anda yang dari tadi ini saya rasa kurang merdeka ini, Pak. Kurang merdeka dalam sisi akan. Enggak, maksudnya itu kan merdeka kata orang. Oh iya. Kata orang. Kalau Anda sendiri kan di sini belum merdeka. Iya. Berarti Anda berpotensi untuk menciptakan kemerdekaannya sendiri beserta koloninya nanti. Kalau masih di sana, Oh, kalau tujuannya bersama orang-orang yang lain tentunya kepenginnya itu merdeka. Tapi apalah daya. nggak bisa, Pak. Merdeka itu secara administratifnya itu Majalegi sudah dipenuhi. Oke. Pertama diakui oleh negara lain. Iya. Mesir aja ngakuin. Ngakuin Palestina ngakuin pada saat itu. kalau Majalegi itu merdeka Oke. dan minimal diakui oleh 5 negara. oke. Nah, terus kemudian dia punya wilayah, dia punya pemerintahan, dia punya rakyat. Itu sudah cukup untuk menjadikan itu suatu negara dan dia menentukan nasibnya sendiri bukan oleh penjajah. Dia secara administrasi merdeka. Mana ada. Anda yakin nggak nih? Sorry, Anda yakin nggak kalau dalam sebuah kelompok di Majalegi itu seluruh Majalegi itu apakah satu visi satu misi? Enggak. Tidak. Enggak dong. Ini mayoritas ngomong bahwa Majalegi itu merdeka, tapi Anda tidak. Berarti kan Anda berpotensi untuk membuat satu kelompok untuk memerdekakan diri. Separatis dong. Kayak gini. Ngeri banget. Kayak gini Alasannya apa? Ntar Kok dulu. bisa? Nggak perlu. Gini aja, bahwa mungkin negara-negara yang lain itu bisa mengatakan bahwa ini merdeka. Majalegi itu merdeka secara administrasi. Cuma toh nyatanya bahwa undang-undang yang ada di Majalegi aja tulisannya belum merdeka, Pak. Kan gitu. Lantas Anda percaya yang sudah merdeka apa belum? Nah, kalau saya sih karena balik lagi ya. Kayak gini dulu. Menurut saya kalau merdeka itu adalah sebuah kebebasan aturan. Bukan kebebasan aturan, maksudnya aturan yang dibikin oleh suatu kelompok tersebut. Enggak ngikutin negara-negara lain. Jadi Anda Terpengaruh. akan membuat satu aturan sama kelompok-kelompoknya untuk memerdekakan diri, begitu? Kalau saya sebagai Pimpinan. iyalah. Itu yang dikatakan saya merdeka. Negara ini merdeka, negara saya merdeka. Tapi kalau saya masih diatur dalam tanda kutip bukan masalah Terkekang. Terkekang, ya. Ada titik kekangan ya. iya. Baik secara ekonomi, Iya. secara politik, Iya. maupun secara geografis intimidasi Betul sekali. di Majalegi itu. Iya. Oke. Tapi akhirnya belum merdeka. Kalau boleh direview, Majalegi itu kurangnya di mana sih, Pak? Kurangnya ya kalau Di mana-mana. ya banyak ya kalau kita bicara kurangnya ya banyak lah. Kurangnya dari atas dulu ke bawah deh. Bukan dari bawah ke atas ya. Iya, contoh kayak gini. Kalau di Majalegi ini kan kayaknya ya, tapi udah banyak beritanya bahwa pemimpinnya ini itu masih ada sangkut paut sama negara lain untuk bagaimana ini sih jangan sampai ini bisa merdeka. Itu menurut saya. Merdeka seutuhnya gitu. Merdeka seutuhnya. Jadi jangan sampai. Tadi udah disampaikan sama Mas Bahwa Ojek. memang banyak pihak yang tidak ingin ini tuh maju gitu. Iya. Majalegi maju. Iya. Nggak kepengen. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi udah sampaikan juga sama Mas Fajar bahwa Emangnya ada apa sih di sana kok nggak kepengen ini maju tuh? Emang ada apa di sana? Membahayakan apa gimana? Bahaya bagaimana? mungkin Kok nggak Zimbabwe aja yang dibegitukan gitu? Iya. Apa negara kecil di tengah mungkin Majalegi? banyak banyak harta karun, Pak. Harta karun. Harta karun di Majalegi. Harta karun Sumarno apa gimana? Iya. Harta karun Sumarno. Benar. Yang memungkinkan itu aja ngasih
jangan sampai nih bahwa ini bisa memerdekakan negaranya sendiri untuk dikelolanya sendiri. Sehingga dari negara-negara lain itu bagaimana caranya biar negara apa tadi Majalegi itu jangan sampai merdeka sendiri. Kita harus bagaimana caranya agar ini masih Dalam tekanan kita. kekangan kita. Ini harta karun ya. Lantas hubungannya pemikiran sama ini kita capek nih Pak ya. Ini harta karun, terus kemudian apakah nanti dengan uang gitu kan, dengan harta karun tersebut dia akan membahayakan dunia gitu. Mestinya gitu ya. Mestinya kan begitu kan. Kalau saya sebagai adik kuasa nih, misal Amerika saya Amerika, jangan sampai besok Majalegi menemukan harta Suparmin nih. Kalau Sumarno, sorry. Kalau harta Sumarno sampai ketahuan, dia bisa menjadi negara nomor 1 dunia ini. Ini kan bahaya. Apakah cara pemikiran Amerika kan begitu? Karena mungkin gini ya. Sekarang kan identik siapa yang duitnya banyak, Ya. itu yang bisa membeli apapun. Yakin. Kalau untuk keadaan saat ini ya, contoh ini aja. Pemimpin kita di negara Majalegi ini. Apalagi kalau bukan karena ini. Kayak gitu. Contoh sepedanya aja gitu. Nah, sebenarnya kan gini, para petinggi-petinggi eksekutifnya Majalegi itu kan sebenarnya mencari ini, Pak. Bukan yang punya ini terus kemudian dia selesai sama hidupnya, enggak. Dia akan selalu mencari ini kan. Iya. Gini deh. Di ente-ente pada nih. Kalau misalnya ya, Mas Fajar tampil dengan koloninya nih, tapi nggak cari ini. Mau nggak? Nggak nyari nih ya. Nggak cari. Tapi dengan ideologi dari Pak Sumarno. Sebagai pendiri, teguh dengan itu. Yang terjadi kira-kira apa, Pak? Logika aja deh yang terjadi apa? Oke, dipahamnya adalah nasionalis komunal. Ya, sorry ya. Nasionalis komunal ya. Nasionalis Komunal. bener. Bentar nih agak. Ya nggak gitu juga, maksudnya gini, misalnya Mas Aan tampil gini. Gini ya, masalahnya gini, koloni itu kan berjualan, walaupun cari ini, jualannya kan ideologi. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, walaupun realitanya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada kelompok yang tampil yang memang betul-betul ideologi, Nggak nyari terus ini. nggak nyari ini, yang terjadi apa, Pak? Ginilah, kita rubah ini ya. Ini kan apa ya? Sesuatu yang apa ya? Kita ganti aja. Yang tadinya duit ya, misal jadi nilai atas suatu barang. Nilai ya. Jangan duit. Jadi ntar ujung-ujungnya bok katon. Takut kejauhan. Kalau suatu nilai, mungkin di Majalegi ini banyak nilai-nilai yang tinggi. Iya, sama aja. Itu bisa apa ya? Contoh misalnya, ada gunung emas nih. Loh, gunung emas lah. Itu bisa membeli satu negara, Pak. Bisa beli cendol, banjir cendol gitu. Banjir cendol, Pak. Banjir cendol. Udah pasti. Itu kalau diduitin berapa banyak, Pak? Misalnya itu baru gunung emas itu. Belum tanah-tanah yang subur misal. Ini berarti koloni rebutan itu? Ya memungkinkan iya. Nah, kalau bahayanya mungkin yang ditakutkan sama negara-negara lain, jika itu bisa merdeka sendiri Majalegi, seutuhnya, bukan administrasi, yang terancam kan negara-negara lain. Yang memungkinkan memang dia ngancam-ngancam apa? Ya mungkin dari politiknya aja politik bebas rekayasa kok. Gimana Mas? Iya kan bebas rekayasa politiknya. Iya bebas. Dia nggak ikut blok manapun. Iya non blok. Bahkan membuat blok yang namanya tidak ada blok. Iya. Itu blok juga, tapi nggak ada blok gitu loh. Terus ngikut sih sama bloknya? Ya blok tidak ada blok. Blok tidak ada blok. Kalau tidak ada blok kan nggak ada negara yang lain kan.
Jadi bersepakat membentuk blok yang tidak ada bloknya. Priwiwi ya. Dan sampai sekarang masih konsisten Majalenggi. Nggak, cuman akhirnya gini Pak. Orang yang mengembalikan suatu tatanan nilai di bangsa manapun itu kan dragon semua. Revolusioner semua. Ya. Nah, di Majalenggi ini revolusionernya kok kayak nggak ada hilalnya gitu. Ini titik revolusionernya akan ada di mana nih? Bahkan jangan-jangan bayi-bayi dragon itu kadang-kadang sudah dibunuh sebelum mereka lahir. Ini saya mau menawarkan ke Anda nih. Barangkali Anda sebagai pimpinan satu politik ya, pimpinan politik khusus untuk memerdekakan diri yang tadi katanya tidak merdeka. Kita berkaca kepada kasus. Iya benar, kenapa nggak diupayakan merdeka ya? Iya kan. Kita berkaca kepada bagaimana Hitler menjadi seorang yang sangat menggemparkan dunia sampai-sampai perang dunia kedua itu pecah gitu kan. Sebenarnya kan dia seperti Anda ini, sebuah pemikiran gitu kan. Tiba-tiba kok Jerman itu merasa kalah perang, merasa terzolimi kan, terus kemudian dia mencoba membuat suatu gerakan yang paling pertama. Nggak main-main ya Pak. Main-main. Dari negara yang kalah perang, menanggung hutang perang, menjadi negara penantang pertama di dunia perang dunia II, dan negara dikeroyok, orang kalah. Awal mulanya jelas dia di kalah perang dunia pertama dia tahu-tahu Jerman kalah. Bagaimana ini teman-teman saya? Terus kemudian bagaimana nasib rakyat Jerman yang dikacangi ini sama penjajah. Terus kemudian dia mencoba memiliki sebuah pemikiran yang cukup visioner pada saat itu. Fasislah terbentuk. Pada akhirnya banyak kelompok-kelompok orang yang sepakat nih sama yang namanya fasis. Oh iya, aku sama pemikiran sama Anda. Sama ketika pintu gerbang ini hanya sebuah gambar belaka, nyatanya di kehidupan kita masih belum merdeka gitu kan. Hingga pada akhirnya dia menjalankan sebuah mengakomodir sebuah kelompok, menciptakan sebuah partai, terus kemudian menggulingkan presidennya, terus kemudian dia menantang perang. Punya tentara sendiri. Tentara khusus. Tentara khusus di dalam negara. Bayangkan ketika Anda sebagai pimpinan dari negara Majalenggi itu memiliki tentara di dalam negara gitu loh. Kan istimewa sekali. Kalau saya jadi pejabat di Majalenggi ya, belajar dari sejarah perang dunia yang akhirnya ada titik semua orang mempunyai kesamaan nasib, ada seorang revolusioner dan langsung didukung penuh oleh sosial, maka didukung penuh oleh masyarakat hingga akhirnya menjadi gerakan sosial fanatis, kemudian mengembalikan nilai-nilai Jerman kuno pada saat itu. Maka kalau saya jadi pejabat di Majalenggi, jelas itu point of view tersebut itu mengancam nih. Hingga akhirnya yang saya lakukan adalah bagaimana masyarakat Majalenggi ini serupa dengan saya, mereka menjadi orientasinya duit. Hingga akhirnya kesamaan nasib itu tidak pernah ada. Betul. Jadi akhirnya bahkan ketika Anda seorang revolusioner di Majalenggi, nongol dikit aja, itu udah dihabisin masa, Pak. Karena mereka nggak merasakan kesamaan nasib itu, Pak. Kalau memang merasakan kesamaan nasib itu ya, gejolak masyarakat ini udah nggak akan pernah bisa dibendung. Era kemerdekaan Indonesia, gerakan masyarakat udah nggak bisa dibendung. Era Perang Dunia II dengan paham farsisnya baik di Jepang maupun di ini, itu udah nggak bisa dibendung. Era di Cina itu udah tidak bisa dibendung. Mao Zedong kalau nggak salah, itu udah nggak bisa dibendung. Nah kalau misalnya memang pergerakan itu real dan nyata dan di Majalenggi belum merdeka seutuhnya, maka saya sebagai pejabat di Majalenggi ya gimana caranya agar tidak pernah ada kesamaan nasib itu sendiri. Lewat media bahwa Majalenggi itu tidak sengsara bro, enak aja. Iya. Bahwa orang protes-protes itu nggak ada, kekerasan terhadap mahasiswa-mahasiswa itu nggak ada.
dan nggak ada kabarnya. Dan kabar itu saya kuasai hingga akhirnya tidak pernah ada kesamaan nasib. Hingga akhirnya ketika ada mahasiswa bakar ban, baru saya sorot. Habis itu saya kata-katain. Itu bayaran. Iya, itu bayaran pertama. Yang kedua, demonya aja ngerusak fasilitas umum. Iya. Akhirnya justru saya framing gitu. Bibit-bibit revolusioner itu saya framing. Supaya bahkan masa itu aja benci sama mereka. Realitanya kan begitu. Kalau dulu Hitler gimana? Dari titik ke titik dia langsung orasi. Bahkan dari dalam penjara. Dia nulis Mein Kampf. Soekarno pun di sebelah di Indonesia. Dan untuk di Majalenggi, Sumarno pun dulu juga gitu. Dari kampung ke kampung dia orasi dan dia menyampaikan gagasan itu dan itu ori. Nah kalau misalnya tren seperti itu ada, saya jadi pejabat di Majalenggi dan saya sudah diuntungkan dengan kelemahan sistem yang ada di sana, saya akan memprotek dong. Masa dengan sistemnya dia merdeka seutuhnya aja, saya sebagai pejabat aja hajat saya hilang, Pak. Contoh kayak tambang emas tuh misalnya, saya kan dapat persenan tuh dari sana. Tiba-tiba dia dikelola dan digunakan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat. Lah saya dapat apa, Pak? Anak saya gimana, Pak? Kan akhirnya saya protek itu, Pak. Dan yang kayak saya banyak lagi. Bunuhin revolusioner itu. Bunuhin karakternya lah terutama. Ya kan logikanya gitu. Itu bakar ban, bakar halte gitu. Halte itu tidak seberapa dibandingkan dengan harga diri Majalenggi yang sedang disuarakan. Akhirnya narasi-narasi itu, dan lebih gilanya lagi, saya bisa bayar orang untuk bertempur di sosial media, Pak. Namanya apa? Bazir itu. Iya. Mubazir. Iya, Mubazir. Masya Allah. Basir. Gimana? Ya ini pada kenyataannya bahwa yang saya rasakan untuk saat ini adalah Belum merdeka. ketidakadilan. Ini kita berandai-andai aja sih. Anda di Majalenggi, ini belak-belakan aja, Pak ya. Iya. Kalau Anda di Majalenggi gini. Ada Hitler. Bukan. Awesome. Di Majalenggi Mas Fajar megang posisi strategis nih. Kaya raya deh Mas di situ deh Mas. Di Majalenggi nih Mas. Megang Kadin. Kadun. Bumdos. Iya. Terus megang kadun juga. Gadun-gadun juga kamu pegang ya. Terus dapat persenan dari situ tuh. Kondisinya pasti nggak sama ya dengan Mas Fajar yang sekarang lagi duduk ya. Saya yang mempertahankan itu apa gimana apa yang mau kakak? Saya nggak podcast, Pak. Yang jelas saya nggak podcast. Nomor satu. Yang kedua, saya pasti akan nyari mubazir yang banyak, Pak. Mempertahankan pasti. Kayak gitu. Pro terhadap ketidakmerdekaan. Tapi itu secara visioner, Pak. Kalau hari ini kita katakanlah dianggap sebagai musuh mereka bersama. Musuh mereka bersama berarti kita ya ayo berkoloni kan gitu. Apa? Kita ayo berkoloni. Gitu kan. Kalau narasinya tadi saya tidak mau berkoloni, saya hanya begini-begini sajalah. Sudah selesai, tidak ada kemerdekaan. Benar. Sekalipun itu adalah suara mayoritas, diam dan tidak berkoloni, ya gini-gini aja ya. Iya, gini-gini aja. Lah ngapain gitu ya? Iya. Makanya sepakat apa enggak kalau nanti saya promosikan sebagai Hitler? Gitu Pak. Gimana? Jangan saya dipromosiin, kenapa tidak Anda? Kalau Hitler mengembalikan dulu nilai-nilai Jerman kuno, jenengan mungkin di Majalenggi mengembalikan nilai-nilai kejawen ya? Iya. Mungkin pakai monarki kayak atau apa supaya kerajaan lagi Majalenggi adalah kerajaan Majalenggi gitu. Toh juga Inggris sampai hari ini dia masih kerajaan. Nggak gini. Makmur ya. Gini yang gini deh. Waktu itu Majalenggi kan ceritanya milih presiden sama milih wakil rakyat. Nah realitanya yang wakil yang dipilih itu aja kan nggak kenal.
Kan kita sempat main ke sana, Iya. ngelihat nama-nama di toblosan, terus nanyain orangnya. Ini nama-nama ini kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Terus ditakoni apa? Terus ngapa noblos? Ya gue luwes-luwes. Gue luwes-luwes karo diweden-wedeni, nyantik dadi golput. Iya siap. Benar? Nah sekarang gini, kalau realitanya itu wakil-wakil itu nongol dan kita juga nggak tahu kiprahnya. Nah sekarang ada sosial media nih, kita juga bisa tracking dia sebenarnya fungsi sosialnya jalan atau enggak. Kok ya dipilih gitu. Tapi kalau nggak milih, nanti didalili. Iya. Nah kalau misalnya suatu negara nggak ada yang mimpin terus gimana? Ya jelas lebih kacau. Tapi akhirnya kita milih yang, ya misal gini, level di mengkaji kebijakan dan undang-undang. Sorry ya, minimal S2 lah. MSI, MSc, doktor. Karena undang-undang itu kan produk hukum yang mengikat warga negaranya nih di Majalenggi. Nah disusun oleh Mulan Jamidun gitu misalnya. Itu kualitasnya gimana? Kualitasnya gimana? Makanya Omnitrend Law itu akhirnya jadi polemik karena yang nyusun itu jenis apa ya dulu. Dan kapasitasnya juga tahu. Misalnya Nanang Hermansyah misalnya. Lah, Nanang punya kapasitas nyusun itu tuh bagaimana proses mempertanggungjawabkannya? Undang-undang makin nggak jelas di Majalenggi. Nah, jadi ya masyarakat juga akhirnya diserupakan dan akhirnya ya bukannya suruh mereka golput juga tapi sih kepriwe ya gitu. Lantas terus kemudian kita keluar dari semua ini tuh bagaimana? Bukan kita, mereka. Iya. Hingga akhirnya merdeka yang seutuhnya. Nah menurutku sih menuju pintu gerbang kemerdekaan. Pintu gerbang jurang Pak, sepertinya Pak. Nah iya jadi benar juga kalau dibilang itu belum nyampe. Karena redaksionalnya menuju jurang sebenarnya. Kalau telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan menuju, kan gitu ya? Iya. Tapi telah sampai, ya sampai. Telah sampai menuju tuh. Iya, telah sampai menuju Majalenggi. Berarti di jalan, telah sampai sedang jalan. Atau memang dari awal dirumuskan itu tahu bahwa itu belum merdeka seutuhnya. Makanya sebenarnya Majalenggi itu butuh orang yang objektif. Objektif untuk menilai bahwa undang-undang itu perlu direvisi apa enggak sih gitu kan. Sekarang telah menuju ke pintu gerbang jurang, misal seperti itu kan. Nyatanya berarti kalau menuju pintu gerbang jurang, logikanya belum sampai jurang, belum terlambat. Ya. Kan masih ada calon Hitler, Pak. Iya. Katakanlah gini, ini tadi yang diamini, bisa cukur gak sih? yang diamini sama beliau itu kan ketika sebuah negara Majalenggi itu, dia memiliki harta karun dari Sumarno gitu loh. Harta karun itu sebenarnya kalau bisa ditemukan, katakannya, itu bakal menggemparkan dunia, bisa menguasai dunia. Wow. Gitu. Memungkinkan ya? Memungkinkan ya. Nah berarti kan cukup Anda menemukan harta karun tersebut, maka terjadilah Hitlerisasi itu. Jadi gini Pak, kalau dibalikin ke esensinya lagi ya, mungkin untuk bapak-bapak pejabat di Majalenggi ya, yang dia punya koloni, mereka juga punya power. Coba hayati tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah saya masuk dalam koloni yang membodohkan bangsa? Coba itu dicermatin baik-baik deh. Dengan bazir-bazir yang banyak itu tuh membodohkan bangsa, itu makin menjauh dari pintu. Menuju pintu gerbang, menuju aja belum menuju gerbang jurang. Gini, jadi para pemimpin bangsa ya di Majalenggi itu, dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali gitu Pak. Masyarakatnya aja yang suruh menyerdaskan mereka gitu loh. Iya. Iya kan. Kalau udah cerdas, baru dia bisa mencerdaskan begitu. Nah syaratnya cerdas gimana?
Harta karun ini Pak. Ini mungkin ya masyarakat kita ataupun warga-warga di Majalengka sebenarnya itu cerdas-cerdas Pak. Betul. Yakin lah, aku yakin ya cerdas-cerdas. Cuma Terbukti sih. banyak orang kayak gini. Saya nggak tahu kenapa ya bahwa banyak sekali seorang yang itu masih belum masuk ke pemerintahan Majalengka itu sering melakukan penolakan ataupun melakukan orasi ataupun melakukan sebuah protes dan lain-lain. Ya sering Pak. Itu. Tapi begitu dia masuk, Berundung. dia akan ke-trigger Pak. Untuk melakukan hal yang sama seperti yang sekarang ada. Itu nggak 1-2 orang. Nah, itu gimana Pak? Sama aja Pak, tak tambahin. Permasalahan di Majalengka itu juga semakin menjadi masalah ketika orang yang mempunyai kapasitas intelektual yang bagus menolak untuk masuk dan dandani itu dari dalam. Hingga akhirnya masuknya itu satu-satu dan mereka tuh kegiles dengan Betul. ini yang ada. Nah, apakah harta karun Sumarno? Nah, terus habis itu, nah itu yang ada. Jadi akhirnya, kalau misalnya gini Pak, gini, menurut Mas Fajar gimana nih? Generasi-generasi revolusioner itu berbondong-bondong masuk ke dalam sistem pemerintahan di Majalengka, bisa balik apa ora? Nyatanya enggak sih. Saya rasa Dengan sistem yang ada, dengan paketan undang-undang yang ada, ya. dengan yang merumuskan undang-undang yang ada, lantas semuanya ini masuk tuh akan malah jadi penyakit, apa malah ada berpotensi ngobati gitu loh? Enggak ada. Jadi kalau kita mereview dari sebuah pergerakan gitu kan. Itu revolusi, ada orde lama menjadi orde baru. Itu kan sebenarnya mereka yang ada di bawah berkoloni terus kemudian dia menciptakan satu gerakan. Orde jadul di sana. Oh iya orde jadul, sorry. Orde jadul sama orde Orde jadul sama orde terkini. oh ya. Oke. Di orde jadul mereka sebenarnya sudah mau menata. Cuman belum kelakon itu loh. Karena seseorang kelompok tertentu itu belum belum keduman ya. Keduman itu belum dapat jatah ya kan. Atau mereka nggak sabar nih sama kegiatan-kegiatan para orde jadul. Hingga pada akhirnya dia menciptakan gerakan. Sebenarnya 98 itu di Majalengka itu dia satu langkah menuju titik emas loh. Saya rasa. Iya. Kenapa? Waktu itu Majalengka sudah bersosialisasi bahwa saya akan masuk ke dalam fase lepas landas. Iya. Jadi 98 itu karena di Majalengka itu adalah harimau Asia gitu kan. Harimau Asia Pak, nggak bayan-bayan. Harimau. Iya. Di harimau Asia dia mau lepas landas 98, tapi bilalah orang-orang yang mungkin secara pemikiran seperti ini Mas Aan ya, mencoba membuat satu koloni hingga menciptakan orde terkini. Orde terkini betul. Iya, orde terkini ya, yang baru. Ya kan? Runtuhlah orde jadul. Gitu. Pada saat runtuh, ya sudah, apalagi daripada tumpah darah terjadi mending saya mundur. Oke? Timbullah yang namanya gerakan baru. Demokrasi diperbaharui. Diperbaharui ulang. Banyak partai-partai termasuk partai Kancil, partai tikus ada di situ. Partai codot coy. Partai codot. Baru semuanya baru, tidak ada yang enggak gitu kan. Timbullah pemain baru kan begitu. Jadi sebenarnya secara esensi ini berganti pemain. Berganti pemain, Bukan berevolusi. Bukan, sangat bukan. Makanya aku nggak yakin ketika di Majalengka itu terjadi gerakan seperti itu akan menjadi lebih baik. Tidak. Saya rasa akan ganti pemain doang. Dan Majalengka kemarin baru pilpres ya. Sudah ganti presidennya. Dan sekarang sebenarnya tinggal ganti kok. Yang dulu jaya sekarang miskin, yang dulu miskin sekarang jaya.
gitu kan? Tukeran aja. Tukeran aja. Yang dimainin sama. Yang dimainin sama sebenarnya. Termasuk Pertamikon gitu kan. Itu juga sebenarnya ganti pemain aja itu kan. Ya, tinggal sekarang butuhnya apa sih untuk merubah itu semuanya? Oke. Kita sebagai penonton ya, penonton ini melihat sebuah negara yang demikian ini lucu sekali, Pak. Sangat nggak ada jalan untuk mencari rezeki yang lain gitu loh. Gini Pak, ini mohon objektif dari sisi apapun. Orde Jadul itu punya program yang jelas. Ya, Program ketahanan pangan jelas. Program swasembada padi jelas dan tercapai. Revolusi Hijau Indonesia tercapai. Program peternakan semuanya itu industrialisasi terjadi. industrialisasi clear, semuanya clear. Kalau memang ini tidak ganti pemain, karena saya agak setuju dengan pergantian pemain. Kalau ini tidak ganti pemain, ada nggak konsep tandingannya? Dan Majalengka menghadapi babak baru dengan yang teratur. Karena kalau dilihat damage-nya dengan damage-nya Jerman sama. Bahkan Majalengka jauh lebih baik. Jerman inflasinya gila-gilaan pada saat itu. Nah, artinya natanya kan tidak lebih sulit dari itu. Ya. Nah, terus kemudian bener deh, program 5 tahunannya itu bagus, ekonomi pada saat itu juga bagus, dan kestabilan itu ada. Isu-isu juga terkendali, masyarakat jadi ayem dan sebagainya. Bukan berarti terus semata-mata pro itu tidak. Cuman bagaimana keseriusan setelahnya? Bagaimana keseriusan setelahnya menggarap yang namanya ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan deh. Realitanya pemain baru di Majalengka tidak membuat generasi muda itu minat menjadi petani. Ya. Minat menjadi petani enggak, minat menjadi peternak tidak. Nasib petani dan peternak itu di Majalengka, bayangkan aja di Majalengka itu nasib petani dan peternak, akses pasarnya itu susah dan mau nggak mau pasti orientasinya jualnya ke Tengkulak. Nah ketika ke Tengkulaknya itu belinya murah, terus ke Briwe, ya tetap dijual. Lah ke Briwe sih, akhirnya mau nggak mau mereka boro-boro swasembada, akhirnya subsisten. Mendingan berasnya tak pakai buat makan sendiri, saya tinggal cari lau di Majalengka. Nah, terus habis itu mau nggak itu diseriusin untuk bisa pro terhadap petani untuk ketahanan pangan? Karena perut yang lapar itu gampang diombang-ambing, Mbak, logikanya. Makanya makan malam gratis di Majalengka itu apik. Iya. Apik programnya. Apik. Pelaksanaannya semoga bagus. Semoga bagus. Kalau mereka sebenarnya lapar semua, Pak. Karena sebenarnya secara hakikat dan secara esensi dan secara ininya itu lapar. Atau jangan-jangan begini, itu makan malam gratis mencoba mengenyangkan supaya nggak bersuara kali, Pak. Iya juga ya. Iya, mungkin bisa begitu. Perut kita kalau lagi perjalanan perut kosong ngoceh mulu. Gini, Begitu lagi kenyang diem. Contoh, kalau orang mau demo gitu kan, biarkan nggak usah makan dulu, biarkan dia lapar, kencot lah ya. Iya. Terus kemudian setelah dia tarung dan lain sebagainya baru dikasih makan. Kenapa? Karena memang mungkin secara kajian ilmiah begitu kan. Kalau perut lapar itu senekat-nekatnya itu, Pak. Biasanya begitu. Logikanya sih iya. Iya. Jadi kondisi lapar itu tidak terkendali. Iya benar juga, bisa jadi. Karena program makan malam gratis tuh asik banget sih. Ini motong sejenak, Pak. Sebenarnya gini, kapan aku menjawab pertanyaan soal apakah dengan revolusi baru itu semua masyarakat Majalengka itu akan kenyang? Ya kan? Bagaimana caranya supaya kenyang? Kan kayak gitu. Bagaimana? Ini sebenarnya dalam rangka mengupayakan supaya masyarakat itu kenyang. Yang pertama. Nah, seindah-indahnya era Orde Jadul, Pak, itu yang kenyang banyak. Tapi nyatanya yang nggak kenyang juga ada. Iya. Kenapa akhirnya memunculkan gerakan-gerakan yang sporadis
menciptakan sebuah revolusi baru. Era Orde Jadul jadi orde terkini sekarang mungkin eranya demokrasi gitu kan. Ya sudah, apapun yang terjadi tetap masih ada orang lapar, Pak. Gini Pak ya. Pertama gini, peradaban di sekitar garis ekuator dunia itu hampir peradaban besar masa lalu itu lahir di situ, cek aja. Karena iklim untuk ketahanan pangan itu sangat logis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gini. Di Majalegi itu banyak pulau yang realitanya ketika dikapitalisasi ya, ketika emang betul-betul diupayakan serius. Contoh deh, kelapa sawit. Berapa metrik ton kelapa sawit bisa kita dapat? Iya. Tanpa harus di pulau bawah. Iya. Tanpa harus di pulau yang kecil. Bawah. Oke. Iya ya. Dia ada di pulau Mantan Camer. Itu kan gede banget tuh. Minyaknya ada, ininya ada, sawitnya juga ada gitu. Tinggal kayak programnya yang belum berhasil. Lumbung padi di sana. Itu kalau pelaksanaannya benar, jadi banjir beras, Pak. Itu berapa kali Jepang, sama Majalegi itu berapa kali Jepang. Dan realitanya betul bahwa ada padi untuk lahan gambut. Itu ada. Untuk lahan padi tahan naungan itu ada semuanya. Kalau itu pelaksanaannya betul, di Wawa, gak usah buat nanam padi. Nanam padinya di sana aja. Iya, selesai ya. Selesai. Serikat apa namanya? Apa? Majalegi Indonesia. Majalegi Serikat ya. Majalegi Serikat. Iya. Sorry. Terus habis itu Majalegi itu ada di garis ekuator. Kalau di dekat kota di sana itu namanya Kabumian, itu dipasang solar cell di jalur selatannya aja. Selesai. Itu listrik. Bayangin deh. Semuanya kayak gini semua nih solar cellnya. Tapi kan butuh ini, Pak. Nah itu dia. Nah iya, makanya temukan dulu itu namanya. Bukan hanya itu aja. Butuh ini kalau kita hitung sama APBN. finance-nya AFD-nya IMM, itu bisa ketemu skala ekonomisnya. Ya. Apa sih susahnya? Apalagi negara Majalegi ahlinya banyak. Susahnya, sebenarnya orang-orang yang mau benar itu pasti akan menggeser dulu orang-orang yang benar. Ya terus lagi Pak, bentar Pak, ini lagi panas banget Pak. Nih, Pulau Mantan Camer sama Pulau Wawa, itu dikasih kincir angin aja itu juga bisa jadi Pak. Jadi apa ya? Pertama lautnya itu tidak bukan samudra. Bukan samudra. Terus habis itu dia relatif lautnya itu tenang. Dan itu tidak banyak, itu tinggal itu bisa gitu loh. Almost possible. Jangankan itu deh. Dengan di dekat garis ekuator, di pulau-pulau yang kesusahan air, solar cell dibikin taruh baterai HP, tapi dibikin jumbo, terus dikasih inverter, terus habis itu narik air, kasih gentong. Selesai kekeringan. Lagi-lagi pelaksanaannya aja gimana? Nah, jadi golongan-golongan ini nih sebenarnya mencerdaskan atau memiskinkan? Tidak udahlah membodohkan, memiskinkan pula, minta dihormatin pula. Ada maling sendal minta dipuji-puji, kan kampret lah. Gimana Mas? Melihat problematika ini. Udah pakai jambul bareng. Kalau duit itu sebenarnya kita udah didoktrin bahwa orang yang tidak mempunyai uang itu susah untuk berbuat banyak. Termasuk orang yang nggak punya uang tuh jadi korban salah juga. Ini bisa jadi. Tindak tanduknya salah aja. Iya, udah pasti. Tapi moga-moga di Gen Z itu udah nggak laku ya Pak. Nah, tinggal Gen Z ini ya kita kan bertaruh harapan ke ke anak-anak kita ya buat kedepannya besok yang memungkinkan bisa nggak perubahan ini terjadi. Iya. Tapi kalau masih kayak yang tadi
disampaikan bahwa ini cuma berganti orang, aturannya tetap sama, ya sama aja Pak. Jadi kadang-kadang gini Pak, di tengah Gen Z yang sekarang lagi menuai kritik, saya itu kadang-kadang menaruh harapan aja ya untuk negara maju lagi ya. Bahwa suatu hari mereka literasinya kan sudah dari kecil aja mereka menikmati literasi. Artinya mereka sudah dewasa dari awal untuk mengelola informasi. Hingga pada akhirnya praktek-praktek ini bisa putus Pak. Mereka akhirnya suaranya nggak bisa dibeli. Dan mereka akhirnya pro terhadap perubahan. Dan untuk bazir-bazir itu serius deh. Kalian itu kalau memang tidak merasa membangun dan memerdekakan bangsa sana, ayo deh sadar untuk jangan melakukan pembodohan dan apalagi sampai pecah belah lah. Kasihan itu negara. Kalian nggak ngerasain memerdekakan, kalian juga nggak ngerasain untuk merubah orde jadul jadi orde demokrasi dan terkini. Kalian tidak ada di titik itu, lantas kalian dalam proses membodohkan bangsa dan memiskinkan bangsa, ayolah itu disadari lah. Ayolah bergabung dengan, dan terus kemudian yang semuanya pada diam, bagaimana akhirnya kita bisa bergabung, bergerak, berdampak. bergerak dan berdampak, dan gerakan-gerakan itu sudah banyak banget. Kami saksinya itu ada, dan yang betul-betul akhirnya tidak terafiliasi dengan politik itu ada dan banyak. Ayolah ramaikan gerakan-gerakan itu dan mulai sadarlah bazir-bazir itu ya sekalian butuh duit, ayo. Semua orang butuh duit, cuman ada nggak rasa untuk dapat uang dengan cara yang terhormat, dengan tidak menginjak dan membodohkan? Karena sedikit pun provokasi yang kadang-kadang kita lakukan itu akan membodohkan dan kita dipercaya terus kemudian kita melek untuk itu, ayolah untuk itu. Jangan melakukan itu. Hindari itu dan ayo dong sadarin dong, kita sadar bareng-bareng untuk kita nggak bisa money politik, untuk kita menolak betul-betul politik uang dan serius masuk ke pemerintahan, dan ya akhirnya bagaimana ini bisa terkoloni dan kita bergerak. Masa lalu aja kita punya sejarah kan, bagaimana memerdekakan ini semuanya satu padu, kita bersuara dan kita bertindak gitu. Kapan tindakan itu ada lagi? Kapan itu benar-benar ada lagi itu kapan? Untuk yuk kita benahi ini bareng-bareng. Setidaknya jangan ikutlah dalam arus yang membodohkan. Cari uang banyak caranya kok. Bisa lah sharing-sharing untuk nanti gimana caranya cari uang. Tapi tidak dengan membodohkan. Kalau jadi bazir aja oke, marketing digitalnya oke dong. Oke. Ya itulah ya, jadi ada kalimat-kalimat yang perlu diucapkan, Mas Aan. Kalimatnya sederhana. Mohon bisa dipahami ya. Untuk sekarang kita gini aja, eranya digitalisasi ya sekarang. Yang perlu dipahami, mungkin itu bisa ditanyakan ke diri sendiri. Era digitalisasi ini itu untuk mempermudah kita dalam mencari uang atau justru malah kebalikannya sebenarnya. Mempersulit kita mencari uang. Mungkin kebanyakan orang bisa mengatakan itu lebih mempermudah cari uang. Tapi tadi dari Mas Wisnu sendiri mengatakan bahwa ayolah kita cari uang sih yang lebih terhormat gitu ya. Nah, apakah era digitalisasi ini sebenarnya salah satu choice dari sebuah aturan untuk membodohkan kita sebenarnya? Oke. Terakhir ya, jadi kita sebenarnya akan menangguhkan satu mimpi kita bersama mungkin ya ke generasi-generasi berikutnya. Tapi apakah ya generasi berikutnya itu akan bisa menjadi harapan bangsa? Khususnya di negara maju lagi. Tentu itu akan sangat diharapkan bagi masyarakat, khususnya di Majalengka, tapi kita hanya bisa melihat. Nah, mungkin di obrolan selanjutnya, masyarakat Majalengka akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Di bonus demografi itu mereka sangat berharap supaya Majalengka itu bisa
benar-benar menjadi ekonomi dunia nomor 1. Amin. Kayak gitu kan. Mimpinya begitu. Namun secara umum sekarang kita sudah dibodohi dengan banyak dari teknologi, dari uang, dari konspirasi dunia, dari sistem politik, dari mungkin pendidikan dari moral. Apakah mereka tetap bisa jadi manusia? Kita juga nggak tahu. Nanti kita akan bahas next di kesempatan berikutnya. Menjadi manusia kali. Menjadi manusia di era masa depan, gitu kan? Iya. Kita akan saksikan di episode berikutnya, nanti kita akan bahas soal tadi itu, seputar bonus demografi dan bagaimana bisa menjadi manusia di era masa depan. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa. Tadi dulu, terakhir. Majalagi itu punya nilai luhur. Berapa sekarang banyak pemuda-pemuda di sana yang kembali untuk mempelajari itu. Karena krisis kita diombang-ambing, mereka diombang-ambing, itu karena mereka tidak memahami jati dirinya. Ayo kita pulang lagi, pelajari itu, kontekstualisasikan itu, pahami nilai-nilainya, kalian itu pinter-pinter, sudah terreferensi dengan baik. Coba pulangkan itu lagi. Gitu ya. Oke, Coba. terima kasih atas waktunya guys. See you.